Betapa banyak orang taat, batin dia tidak taat. Betapa banyak orang maksiat, itu akhir maksiat dia, dan dia kemudian menjadi taat selama-lamanya sampai mati. Maka jangan terlalu memuji orang yang saleh, jangan juga terlalu mendiskreditkan, menghina orang yang bermaksiat. Siapa tahu si taat akhir taatnya itu, siapa tahu si pemaksiat itu akhir maksiatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل وافتح لنا يا ربنا يا فتاح كما فتحت على عبادك العارفين. اللهم زينا بجمالك وحاسبنا يا ربنا حسابا يسيرا واسترنا يا ستار بجمال سترك آمين يا رب العالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan kajian kitab, salah satu kitab tertua dalam ilmu aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini sempat diragukan oleh orang-orang yang berseberangan dengan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah ini tokoh sentral salafus saleh. Lahirnya, wafatnya tahun 150 Hijriah. Lebih tua dari Imam Malik, lebih tua dari Imam Syafi'i, lebih tua dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan sangat dekat masanya dengan masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau ini kalau akidahnya sahih, orang kemudian menyesuaikannya dengan hawa nafsunya, dan kita tidak termasuk begitu. Dalam hal ini guru dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki, orang kita yang sudah lahir di Mekah, kebangsaannya sudah Saudi, gurunya ribuan ya, namun yang dia tulis ada sekian ratus. Beliau menulis sanad silsilah keilmuannya, salah satunya ke Imam Abu Hanifah dan bersambung kepada Imam Abu Hanifah. Lalu muncullah orang yang meragukan silsilah kitab ini. Jadi kitab itu ada sanadnya seperti hadis, bedanya ini yang dilupakan oleh orang-orang yang sok kritis baca kitab lalu mengkritisi sanad kitab. At-tashaddud innama huwa fima rawaina 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram. Jadi ketat dalam meriwayatkan satu bab itu hanya dalam bab halal haram yang bersumber dari Nabi SAW. Adapun dalam bab selain itu, apalagi jika tidak berkaitan dengan Nabi SAW, maka mafi tasyaddud, tidak boleh terlalu ketat meriwayatkannya. Tidak boleh menerapkan ilmu hadis dalam meriwayatkannya, karena pasti ada di sana sini kelemahannya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, tadi imam kita bismillahnya, lalu baca Maliki Yaumiddinnya, dan sampai terakhir, itu semua disebut dengan qiraah Asim. Qiraah siapa? Asim. Qiraah Imam Asim. Imam Asim ini punya murid namanya Hafaz. Dua imam ini menurut ahli hadis dhaif. Tapi dalam ilmu qiraat mereka mu'tamad. Mereka dijadikan sandaran keilmuan dan dipercaya. Oleh karenanya, kita tidak mau pukul rata jika di dalam ilmu hadis lemah, terus di Quran dia lemah. Enggak begitu. Kalau begitu bacaan Quran kita banyak yang ditolak. Ya. Yang sekarang dipakai di Mekah itu qiraah Asim. Mushaf yang kita pakai itu qiraah Asim. Jadi bacaan Quran pun diriwayatkan. Bedanya riwayat Quran mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak guru sehingga mustahil ada perbedaan yang berarti. Mustahil orang berbohong. Kalau hadis masih bisa karena tidak semua hadis mutawatir. Nah, penerapan itu ketat dalam periwayatan hanya dalam bab hukum halal haram dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun riwayat dari selain Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menerapkan sesuatu yang ketat seperti yang mereka lakukan. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka kalbu ini sebagaimana Ia telah membuka kalam-kalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab tentang Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan fitrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutassil al-imam Abi Hanifah قال خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان. Allah menciptakan makhluk, maksudnya manusia, dan manusia itu saliman. Di awal dia lahir, dia salim. Salim artinya terbebas. Maka antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalam artinya Allah yang maha terbebas dari kekurangan dan keburukan. Salim, nama yang bagus. Bagus kalau punya anak namanya Salim. Dan Al-Habib Omar punya anak namanya Al-Habib Salim. Di Indonesia ada ulama namanya Al-Habib Salim bin Jindan. Itu ulama alim sekali. Saya belum lama ini karena dapat sanad dari putri beliau namanya Hubabah Sakinah, maka kami dapat pesan dari guru-guru kami, bangunlah silaturahim kepada keluarga guru, cucu-cucu guru, kawan-kawan guru. Maka saya bersilaturahimlah kepada cucu beliau, yaitu Habib Jindan di Fakhriyah. Ya. Kakeknya bernama Salim bin Jindan, itu orang sangat alim sekali. Hal-hal yang tak terjawab oleh ulama Nusantara, kecuali oleh sekelas Syekh Nawawi Bantani, Maulana Syekhana Khalil, itu dapat dijawab oleh beliau dengan baik. Nah, dan beliau pernah berguru kepada Syekhana Khalil. Jadi semasa dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Semasa juga dengan pendiri Muhammadiyah, yang nama kecilnya Muhammad Darwis, lalu pulang dari Mekah, beliau upgrade nama menjadi Ahmad Dahlan. Semoga para kekasih-kekasih Allah itu jasa-jasanya kita hargai semestinya dan kita pertahankan ajaran-ajaran kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk saliman, dia selamat, terbebas daripada kekufuran, terbebas dari status kufur dan iman. Ya. Ada yang lahir sudah mukmin? Lahir sudah kenal Allah belum? Belum ya? Ada yang sudah jadi kafir waktu lahir? Maka mau dia anak kiai, mau dia anak Donald Trump, mau dia anak Yahudi, mau dia anak Persia, mau anak apapun dia, anak Chinese, ya, Jawa, Sunda, Padang, Bugis, Melayu, sama. Lahir semuanya saliman minal kufri wal iman. Dia tidak punya status iman ataupun kafir. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir, terlahir fitrah. Apa arti fitrah? Fitrah bukan Islam. Namun ini kritik kita terhadap salah satu ulama besar di Saudi sana, ya, Syekh bin Baz misalnya, itu mengartikan fitrah itu sudah Islam. Atau beberapa syekh yang satu angkatan dengan beliau dan mengatakan orang terlahir sebagai Islam. Nah, hadza khata jali, ya. Kata fitrah itu beda dengan al-Islam. Ya.
Ternyata mereka melihat satu riwayat bahwa fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Maka ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Maka dalam fikiran orang yang baca, hatta orang Arab bisa keliru baca. Maka fitrah itu artikan Islam, tidak. Fitrah artinya dia bawaan lahir, dia masih kertas kosong. Itu yang disebut fitrah, bukan Islam. Al-Islam itu sudah satu warna. Islam itu sudah satu warna. Dan fitrah itu juga dapat diartikan tidak berdosa. Maka disebutkan dalam riwayat Hakim misalnya, orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka jika selesai puasa, kayaumin waladathu ummuh, seperti hari dia terlahir oleh ibunya. Kita sebut fitrah. Maka fitrah bawaan lahir yang kosong dari dosa, terbebas dari dosa. Bukan berarti dia seorang Muslim. Orang Islam itu syaratnya apa? Syahadat dulu. Anak kecil sudah syahadat belum? Belum. Dia paling dibacain azan. Dan dia belum Islam. Dia hanya disebut anak seorang Muslim. Dia belum tentu seorang Muslim. Kita doakan anak-anak kita Islam na jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa khatabahum wa amarahum wa nahahum. Gak ada iman bawaan, tidak ada kafir bawaan. Yang ada setelah dia dilahirkan, dia bersih. Summa khatabahum, Allah berbicara kepada mereka. Wa amarahum, Allah perintahkan mereka. Wa nahahum, Allah larang mereka. Faqafara man kafara bifi'lihi wa inkarihi wa juhudihi al-haq. Maka memilih kufur, memilih kafir itu adalah ikhtiar orang yang menginginkan dia kafir. Ya. Wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillah tabaraka taala. Sedangkan beriman, orang yang beriman karena dia berbuat, karena dia membenarkan ajaran Allah, bi taufiqillah, karena Allah membimbingnya. Bimbingan itu dia terima. Jadi apa beda mukmin dengan kafir? Orang mukmin dibimbing oleh Allah dan dia mau dibimbing. Ini yang disebut wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik artinya sesuai kehendak Allah, perintah Allah dengan batin kita. Itu disebut taufik. Ya. Isi dari taufik itu hidayah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering disampaikan wabillahi taufiqul hidayah dengan kesesuaian daripada kehendak Allah pada diri kita dan hidayah. Itu makna wabillahi taufiq wal hidayah, bukan taufik teman kita itu, ya. Akhraja dzurriyyata Adam alaihi salam min sulbihi ala suwaridh dzar, ya. Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari sulbinya, mengeluarkan dari sulbi Nabi Adam zuriatnya ala suwaridh dzar, ya, dalam bentuk dzar, ya. Faja'ala lahum aqlan, lalu Allah ciptakan pada mereka akal. Fa khatabahum, maka yang Allah ajak berbicara itu akalnya manusia. Fa khatabahum wa amarhum bil iman wa nahum anil kufr. Maka si akal diajak Allah bicara, diperintahkan percaya, diperintahkan sesuatu, dilarang melakukan sesuatu. Faqala alastu bi rabbikum. Dahulu Allah berkalam, ya, waktu di alam sebelum kita lahir, Allah berkalam kepada ruh kita semua. Dan dalam ruh itu sudah ada akal. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Jadi kajian alastu bi rabbikum tidak hanya dipakai oleh ulama-ulama tasawuf, tapi juga dipakai oleh ulama aqidah, ahlus sunnah wal jamaah. Karena ilmu tasawuf itu merupakan buah berakidah yang lurus. Jadi kalau orang akidahnya tidak lurus, dia tidak sukses bertasawuf.
Fa'aqarru lahu. Jadi Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Itu bahasa di alam ruh. Bahasa di alam ruh. Bukankah aku bi rabbikum, benar-benar Tuhanmu. Rabb itu bermakna pemilik. Bukankah aku benar-benar pemilik kalian? Inilah maknanya inna lillahi. Kita ini milik Allah. Jadi kalimat alastu bi rabbikum, bukankah aku pemilik kalian? Lalu semua arwah menjawab, bala syahidna. Betul ya Allah, kami menyaksikan bahwa kami milik Engkau. Kami hamba Engkau. Maka siapa yang hari ini hatinya tertuntun untuk mengkaji bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, berarti dia sedang berusaha menggalikan fitrah dirinya ke sebelumnya. Fa'aqarru lahu birrububiyah. Maka semua ruh menetapkan, mempercayai rububiyahnya Allah. Apa makna rububiyah? Rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi, pujian bagi Allah. Rabbi, rabbil alamin. Apa arti rabbil alamin? Terjemahan Melayunya Tuhan, tapi terjemahan lebih spesifiknya pemilik, pencipta, pengatur. Pemilik, pencipta, pengatur, disebut Rabb. Orang Arab kalau nyebut pemilik rumah itu bisa dengan dua istilah, sahibul bait atau rabbul bait. Pemilik rumah. Maka kata Rabb tidak hanya untuk Allah, tapi jika dimutlakkan Rabb, maka dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha pemilik, sang maha pencipta, sang maha pengatur, penjaga alam semesta, disebut Rabb. Sudah terima belum Allah sebagai pemilik kita? Sudah menerima belum? Masih protes ya? Ya, makanya raditu billahnya belum sempurna. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ya, bacalah setiap pagi dan sore, raditu billahi rabba. Aku terima Allah sebagai pemilikku, Allah sebagai Tuhanku. Itu terjemahan, tapi maknanya Allah sebagai pemilikku. Maka aku milik Allah, bukan milik diriku sendiri. Kalau begitu suka-suka Allah, namun orang lupa diri bahwa dirinya merasa memiliki jiwanya. Fakana dzalika minhum imanan. Inilah iman mereka. Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Ini yang disebut fitrah. Maka mereka terlahir dengan fitrah kesucian iman itu. Tapi ketika orang lahir, dia semuanya lupa. Ada yang ingat gak waktu lahir dia beriman? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Tapi ruhnya sebenarnya masih ada memori. Tapi ruh ini belum terkoneksi betul dengan otak. Maka nanti kalau ruhnya sudah koneksi dengan otaknya, terjadilah yang disebut wajilat qulubuhum, kolbunya bergetar. Maka kita lihat orang kalau ingat kampungnya dia nangis. Dia ingat orang kalau ingat kekasihnya dia nangis. Dia ingat orang yang paling menyayanginya dia nangis. Rabbul alamin boleh juga diartikan zat yang paling menyayangi alam. Maka sang alam ini kita termasuk bagian dari alam. Kalau benar nyebut nama Allahnya, pasti di suatu saat ada rasa tangis itu. Karena dia merasa kayak dipangku kembali, kayak merasa diterbiah oleh Allah kembali. Wa man kafara ba'da dzalika faqad baddala wa ghayyara. Siapa yang kafir, maka dia telah merubah kemurnian fitrah itu yang tadinya putih bersih menjadi berwarna dengan warna yang Allah tidak ridhai. Iman itu nur, batin dia putih, bercahaya juga. Ini yang disebut nurun ala nur. Surat An-Nur ayat 35. Jadi diri kita sudah bercahaya, tapi dia masih iman kufurnya belum melekat.
ketika dia beriman, iman itu nur, ini disebut nurun ala nur. Nur berlapis nur. Tapi jika dia kufur, nurnya tertutup ya, oleh kekufuran. Maka kufur bahasa Arab artinya ada dua. Pertama menghapus cahaya, yang kedua menutup cahaya. Maka ujung surat Al-Fat, kalimat petani disebut kuffar. Apa makna kuffar di situ? Petani itu dia buka tanah, dia gali lubang untuk biji lalu dia tutup. Itu disebut kuffar. Ya. Jadi proses orang kalau mau cocok tanam, mungkin yang kayaknya udah jadi orang kota semua nih ya, udah nggak ada yang ingat. Saya pernah bertani lah sebagai hobi. Jadi kita sebelum cocok tanam, itu tanah kita gemburin dulu. Kita buka, nanti setelah beberapa hari kita gali lubangnya, setelah itu kita tutup. Baru bijinya nanti tumbuh. Maka disebut secara harfiah, petani itu yu'jibu, menjadi kagum karenanya al-kuffar ya. Ada di ujung surat Al-Fat ya. Kalimat petani disebut dengan lafaz kuffar. Orang yang membolak-balik menutup kembali si tanah. Maka kuffar secara harfiah berarti orang yang banyak menutup. Ya. Orang-orang yang banyak menutup ya. Siapa yang beriman, wa man amana wa saddaqa faqad thabata alaihi wa dawam ya. Siapa yang beriman dan membenarkan ajaran Allah, dia telah tetap dan dia telah dawam ya. Walam yujbir ahadan min khalqihi alal kufri wala 'alal iman. Bapak Ibu, iman atau kufur itu alam bawah sadar atau pencarian? Iman itu emang tiba-tiba beriman, tiba-tiba kafir, atau dengan kesadaran kita beriman, dengan kesadaran dikit orang-orang kemudian mengingkari. Nabi SAW satu kali pagi mengatakan, jadi hujan, waktu hujan Nabi mengatakan ya, amanna billah wa kafarna bidnau. Kami beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang Nau. Jadi orang kafir jahiliyah, mereka itu percaya bahwa hujan diturunkan karena salah satu rasi bintang bernama Nau. Apa kata Nabi? Kami iman kepada Allah dan kufur kepada Nau, rasi bintang Nau. Apa maknanya? Jadi orang mukmin itu di satu sisi kafir bagi orang yang beda faham dengan dia. Jadi nanti jangan kaget kalau dipanggil kafir. Namun di Indonesia bagusnya ulama-ulamanya sudah menghaluskan bahasa ini. Orang-orang Nusantara ini kan halus-halus, Pak. Maka dia disebutlah orang kafir ini non muslim. Tapi di agama sebelah juga ada istilah kafir. Karena kita tidak percaya ajaran mereka, kita pun disebut kafir, ya. Tapi kafir secara bahasa berarti orang yang menutup hatinya. Orang yang menutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau kasih kalimat, walam yujbir ahadan min khalqihi alal kufri wala alal iman. Allah tidak pernah memaksa orang untuk beriman atau memaksa orang untuk kafir. Maka iman dan kafir itu pencarian. Jangan Islamnya Islam turunan. Meskipun Islam turunan itu sah. Itu dibahas khusus. Kalau ada anak kecil meninggal, bapaknya muslim, maka dia ngikut ajaran bapaknya. Tapi kalau ada anak lahir, orang tuanya non muslim, meninggal, status anak ini diperdebatkan dalam kitab-kitab akidah. Kita serahkan kepada Allah karena itu bukan wilayah kita. Namun yang paling kuat, karena dia akalnya belum kuat, maka anak ini minan najin, selamat insya Allah.
Wala khalaqahum mu'minan wala kafira. Orang tidak ada tercipta baru lahir sudah ada status mukmin dan kafir, tidak ada. Walakin khalaqahum ashkhasa wal iman wal kufru fi'lul ibad. Allah ciptakan manusia sebagai sosok yang bebas, lalu dia diberikan pilihan untuk menerima iman atau menerima kekufuran. Ya. Jadi iman dan kufur itu bagian dari fi'lul ibad, perbuatan hamba. Tapi perbuatan hamba ciptaan Allah. Gimana cara nyambunginnya? Bapak Ibu beriman, menciptakan iman enggak? Ya, menciptakan iman. Berarti ada 2 pencipta dong. Kalau di sini ada 100 orang, berarti ada 100 pencipta dong. Kita hanya pelaku iman, sedangkan iman itu sendiri yang menciptakan Allah. Orang kafir, dia melakukan kekufuran. Kufur itu perbuatan dia, tapi semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditolak oleh kelompok Mu'tazilah. Bagi kelompok Mu'tazilah, perbuatan hamba, ciptaan si hamba. Maka si hamba ciptaannya lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata orang-orang Mu'tazilah, ini kelompok sudah hancur, tapi kelompok ini ajarannya sebagian dipakai oleh kelompok Syiah Rafidhah. Ya. Apa kata mereka? Bahwa Allah hanya menciptakan yang baik-baik, menciptakan iman dan tidak menciptakan kufur. Yang menciptakan kufur, keburukan itu makhluk. Maka makhluk ciptaannya lebih banyak. Makhluk menciptakan yang baik, juga menciptakan amal buruk. Allah hanya menciptakan amal yang baik. Jadi yang banyak siapa? Ini di kampus dulu dosen saya mengatakan Mu'tazilah ini rasional. Saya bilang enggak. Mu'tazilah itu kurang rasional, kurang masuk akal ngomong. Kenapa? Masa ciptaan ente lebih banyak daripada ciptaan Allah? Allah menciptakan yang baik-baik saja, sedangkan manusia menciptakan yang baik dan yang buruk. Allah kalah banyak, Pak. Ya. Dosennya diam aja. Ya. Jadi S1 kami ngambil jurusan ada 2, satu hadis, satu akidah. Ya. Saya hampir tiap hari di kelas itu debat dengan dosen. Ternyata dosen-dosen ini pernah didoktrin oleh dosen sebelumnya bahwa kelompok Mu'tazilah itu kelompok maju, rasional, dan saya membuktikan itu tidak. Ya, banyak kekerancuan dalam pikiran mereka. Ini salah satu kerancuan kelompok Mu'tazilah. Bapak Ibu, kalau ada orang maksiat mati, orang maksiat lalu mati, dia mukmin, lalu bermaksiat, mati, belum tobat. Dia masuk neraka, kekal di dalamnya atau tidak kekal di dalamnya? Mukmin, bermaksiat, mati, belum tobat. Di mana tempatnya nanti di akhirat? Kalau di Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, akhir 3 surat, 3 ayat akhir dari Al-Baqarah. Allah menyiksa dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Suka-suka Allah. Selama orang itu tidak syirik, Allah ampuni. Tapi bagi kelompok Mu'tazilah, orang yang berlaku maksiat dan dia mati belum bertobat, mata fasikon, dia mati fasik, khalidan mukhalladan finnar, kekal dalam neraka. Itu ditulis dalam kitab Syarah Usul Khamsah yang ditulis oleh orang Mu'tazilah. Maka saya katakan ini tidak rasional. Ini tidak masuk akal. Dia menyamakan, dan ini lebih bahaya dari kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij hanya mengatakan orang yang kafir kekal masuk neraka. Baik Mu'tazilah apa? Dosa, belum tobat, mati, kekal di neraka. Tapi statusnya bukan mukmin, bukan kafir. Ini yang disebut manzilah, status antara 2 status. Enggak mukmin, enggak kafir. Kenapa dia enggak mukmin? Dia maksiat. Kenapa dia enggak kafir? Karena di kalbunya masih ada iman.
Ini kelompok yang belum beres cara berfikirnya ya. Makanya Mu'tazilah dikalahkan dengan telak oleh dua imam besar, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Asy'ari di Baghdad kota metropolis. Maka mazhab beliau, akidah beliau, manhaj beliau untuk ulama salafus saleh sampai hari ini itu lebih masyhur. Ini yang kita masuk ke alam bawah sadar kita yang disebut sifat 20. Allah wujud qidam maqam mukhalafatu lil hawadis. Sudah menjadi pemahaman kita. Terus di Uzbek, ini Al-Habib Omar itu sedang di Uzbek, dari muter ya, Tirmiz, Bukhara, nggak tahu kota mana lagi. Itu salah satu imam hebat di sana namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Maturidi inilah yang mengembangkan kitab Al-Fiqhul Akbar tapi dalam versi ulama Uzbek. Jadi Uzbek yang kemarin ya, main bola sama kita ya. Wajar kalah kita karena imamnya di sono. Imam Bukhari di sono, Imam Abu Mansur Al-Maturidi di sono, Imam Tirmizi di sana. Ya, jadi tawasulnya lebih kuat dari kita ya. Kayaknya pemain bola kita harus tawasul dengan wali-wali sembilannya harus lebih kenceng itu ya. Ternyata wali sembilan punya ayah. Salah satu dari wali sembilan itu Sunan Ampel, Sunan Bonang. Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang. Siapa ayah Sunan Ampel? Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi dari Uzbek. Lah wajar kita kalah Pak ya. Menghibur diri. Apalah kaitannya? Ya'lamullahu ta'ala man yakfur في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه من غير يتغير علمه وصفته. Allah tahukah Allah atau bertambahkah pengetahuan Allah ketika ada orang lahir dia masih fitrah, lalu ketika dia remaja dewasa dia memilih iman atau kufur. Orang ini menjadi kafir atau orang ini menjadi murtad, itu ilmu Allah berubah nggak? Pengetahuan Allah tentang dia berubah nggak? Paham nggak pertanyaannya? Ya, tadinya dia lahir fitrah, ketika dia remaja, dewasa, dia memilih apakah itu mukmin atau kafir. Perubahan dia ini, apakah mengubah pengetahuan Allah tentang dia, orang ini? Allah sudah tahu dia iman kafir sebelum dilahir. Pengetahuan Allah jangan kemudian dibenturkan dengan kudrat iradat Allah. Takdir Allah itu lain cerita. Ya, itu beda ranah dalam ilmu akidah. Wa jami'u af'alil ibad minal harakati was sukun kasbuhum 'alal haqiqah wallahu ta'ala khaliquha. Ini kaidah. Semua perbuatan hamba adalah aktivitas si hamba, usaha si hamba. Bahasa Arabnya kasab. Dan semua kasab hamba, perbuatan hamba itu statusnya di sisi Allah adalah makhluk. Orang kafir itu makhluk bukan? Apa dia ciptain dirinya sendiri? Siapa yang ciptain orang kafir? Tapi dia memilih kufur. Jadi Allah menciptakan semua. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik di antara kamu, maka Allah kasihlah simulasi-simulasi itu. Wa kulluha bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Ini yang orang lupa ya. Rukun Islam, rukun iman nomor 6 apa? Percaya kepada takdir. Takdir itu meliputi langit dan bumi. Maka orang beriman, orang kafir, dia memilih iman, memilih kafir, semuanya dalam pengetahuan, dalam kekuasaan Allah. Ini yang saya sebut bagian dari takdir. Maka pemahaman takdir versi ilmu akidah beda dengan takdir menurut orang awam.
Bagi orang awam, kebanyakan kita, takdir itu kepasrahan. Nggak ada pilihan. Bukan. Takdir bahasa Arab dari qaddara yuqaddiru takdira. Allah memberikan ukuran, memberikan porsi, diberi porsi kesempatan untuk berbuat 1 sampai 10, kita memilih 2, 3, 4 sampai 10. Ini yang disebut kasab, usaha, ikhtiar. Tapi diberi batas seolah-olah 1 sampai 10. Batas ini disebut qadar. Maka al-iman bil qadar, iman dengan kadar. Kadar sudah jadi bahasa Indonesia. Kadar air, berarti ukuran air. Maka apa arti kadar? Kadar itu ukuran yang Allah beri untuk kita, space yang Allah beri untuk kita. Ini yang disebut kadar. Nah, perbuatan Allah di dalam menetapkan kadar itu disebut takdir. Jadi takdir itu perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang dibayangkan orang awam, fatalis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Allah berikan satu kesadaran namanya kasab. Dan itu dalilnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Beberapa dalil itu ada. Ya. Imam Abu Hanifah memilih kalimat kasab. Dan ini yang kemudian dipopulerkan oleh Imam Asy'ari dan disebut oleh Imam Maturidi dengan istilah ikhtiar. Imam Asy'ari menyebutnya kasab. Ikhtiar bahasa Arab artinya memilih, kasab artinya berusaha. Sama. Nah, usaha dan ikhtiar itu antara ukuran 1 sampai 10 nggak mungkin lebih. Nggak mungkin lebih. Lebih dari itu disebut tamak. Kurang dari itu disebut malas. Jadi apa yang disebut malas? Orang dikasih oleh Allah space untuk berikhtiar, tapi dia nggak ambil satu pun. Setengah pun dia tidak ambil. Dia katakan, aku bertawakal. Itu kazib, itu pembohong. Orang yang bertawakal, itu hatinya. Tawakal itu urusan hati, bukan urusan badan, bukan urusan pikiran. Maka orang bertawakal, hatinya berserah kepada pengetahuan Allah, tapi badannya dia gerakkan untuk mengambil anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada iman bawaan, karena iman bagian dari rezeki. Tidak ada ilmu bawaan. Ada yang lahir bisa bahasa Inggris? Ada yang lahir bisa baca kitab? Nggak ada. Maka mampu berbahasa, mampu beriman, itu semua hasil pencarian Bapak Ibu. Inilah yang disebut nanti Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Ya. Kalau ayat yang paling pendek, gimana? Man ya'mal khairan yarah. Siapa yang berbuat baik, dia lihat kebaikannya. Allah balas. Siapa yang berbuat buruk, Allah akan perlihatkan keburukannya sebagai balasan. Ya. Coba rumusnya diulang. Orang yang tidak mengambil kesempatan yang sudah Allah buka, 1 sampai 10 tadi disebut malas. Orang yang mengambil lebih dari yang Allah tetapkan disebut tamak. Pernah mengalami itu? Pasti semua pernah mengalami. Semua kita pernah mengalami malas, pernah mengalami tamak. Dan syukurnya seseorang tergantung pengetahuan dia tentang gerak-geriknya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, doa istikharah itu doa minta Allah pilihkan. Ya Allah, dari semua space, kesempatan, ruang yang Engkau berikan, mana yang pantas untuk hamba? Mohon hamba dibimbing secara rohani. Itu yang disebut doa istikharah. Ya. Semoga istikharahnya tidak hanya untuk menikah. Istikharah kalau bisa setiap hari. Ini ajaran Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki kepada murid-muridnya, dan saya terima dari murid-murid beliau. Beliau itu istikharah tiap hari. Ini istikharah sekali seumur hidup ya. Kalau istrinya satu ya sekali doang.
Kalau istrinya dua kali. Kalau istrinya tiga kali. Kalau nggak beristri, nggak pernah sama sekali. Miskonsepsi tentang sholat istikharah. Sholat istikharah itu istilah kita. Kalau di hadis disebut sholat hajat. Ya. Idza hamma ahadukum falyusbighil wudu'a wal yusalli rak'atain. Hadisnya sahih. Siapa yang punya hajat, maka benarkanlah wudunya, baguskan wudunya, sholat 2 rakaat lalu berdoa. Doa itu yang mahal. Isi doanya meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Bukan menghabiskan ikhtiar kita dalam ikhtiar, enggak. Menundukkan ego kita dalam egonya Allah. Apa tadi? Antara satu dan maka Nabi berdoa, Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungi aku dari 2 karakter buruk. Jubni, penakut. Mental, kena mental, itu penyakit mental itu. Salah satu penyakit mental itu adalah yang disebut panik, kepanikan. Ada istilah kepanikan ya dalam penyakit mental. Baca doa itu wiridan saya, Pak. Sebelum assalamualaikum saya baca itu. Allahumma a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari takut, panik, bakhil, pemalas. Ini urusannya dengan takdir Allah tadi soalnya. Ya. Belum apa-apa udah takut, belum apa-apa udah mundur. Ya. Apalagi yang jomblo mau ngelamar, ya. Belum ada kerjaan, takut nggak diterima, maju aja dulu. Ya, siapa tahu diterima, ya. Oleh karenanya, orang beriman itu memilih iman, orang kafir memilih kufur, semuanya dalam koridor qadarnya Allah. Bedanya orang beriman memilih yang baik, orang kafir memilih yang buruk, dan dua-duanya takdir. Maka Sayyidina Umar ketika dikritisi oleh sahabat-sahabatnya waktu beliau menghindari kampung yang terkena virus, apa kata beliau? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi dia dibentak ngomong ini, Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah? Apa jawaban dia? Tenang bro, kita lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ini yang kita sebut space 1 sampai 10. Takdir terburuknya 1, kita pindah ke nomor 2. Jika itu buruk, kita pindah nomor 3. Itu Sayyidina Umar sedang memainkan apa yang disebut kasab. Laha ma kasabat, bagi si hamba apa yang dia usahakan. Nah, coba perhatikan kemampuan kita di mana. Jadi jangan tiba-tiba langsung tawakal. Jangan-jangan antum malas. Kemalasan disebut dengan tawakal. Itu kebohongan seorang hamba bertuhan, ya. Auzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, semua usaha kita semua dalam ringkup kadar takdirnya Allah. Tolong diluruskan, ya. Jangan lagi ngomong kalau sudah tidak sanggup baru takdir. Itu orang imannya belum sah karena rukun iman yang ke-6-nya belum sempurna. Hati-hati, ini akidah yang dipakai oleh Hizbut Tahrir. Makanya Hizbut Tahrir ditegur oleh banyak ulama dan difatwakan sesat di banyak negara Islam. Jadi kalau Hizbut Tahrir mau aman di Indonesia, benarkan dulu iman ente, ya. Baru pas Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Ya. Buatlah Hizbut Tahrir ala ulama Ahlus Sunnah di sini, kita terima. Seperti kelompok Ikhwan Muslimin buat PKS di sini diterima orang. Malah Habib yang jadi pimpinannya. Habib Salim namanya. Habib Salim lagi namanya. Itu ideologi PKS itu Ikhwanul Muslimin yang diimpor secara pemikiran, diambil mustawrad min Mesir, dari Mesir. Meskipun orang Mesir belum tentu mengakui juga PKS itu bagian dari Ikhwanul Muslimin, karena Ikhwanul Muslimin diharamkan di Mesir. Tapi oleh ulama-ulamanya, ulama-ulama Ikhwani di Indonesia, mereka sudah poles.
Mereka sudah perbaiki mana yang kira-kira ada kejanggalan. Diterima. Saya punya banyak sahabat PKS aswaja, Pak. Nggak ada soalan, kita nggak ada masalah. Tapi saya kenal PKS lama, PK namanya, itu mentogut-togutkan Pancasila. Pancasila togut. Loh, kenapa ente bikin partai? Ternyata maka ada konflik di antara mereka dulu. Dan sekarang mereka tambah jelas. Ya, kalau partai PKB, PBB kan udah jelas ya. Ya, mereka sudah jelas menerima asas apa gitu. Sebagai Muslim kita harus dewasa, karena orang semua mengklaim partainya Islami. Ya, tapi bagi orang Nahdiyin pesantren yang Islami yang tahlilan. Ya. Oke, ya, silakan bawa aliran apa aja dari luar. Tapi sesuaikan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada masalah kita. Ya. Jadi Hizbut Tahrir ini harus dinusantarakan dulu, baru dia diterima sebagai sesuatu yang sahih. Tapi mereka kan hapus bersih-bersih, Pak. Dulu bikin di status situsnya Pancasila Tauhid. Loh, kalau gitu ngapain dia di Indonesia? Ya. Dan salah satu akidah yang diajarkan mentor-mentor mereka adalah iman takdir itu setelah kita tidak ada lagi ikhtiar. Nauzubillah min dzalik. Apa bedanya ente dengan Mu'tazilah, Qadariyah? Ya, yang dulu Al-Imam Al-Muhasibi, temannya Imam Ahmad, awalnya sempat berselisih lalu berkawan. Imam Al-Muhasibi menganggap orang yang menolak takdir setengah atau semua itu murtad. Nauzubillah min. Saya tidak sampai mengartikan itu. Bagi kita imannya belum tasdik jazim, belum cukup. Ya. Tapi masalahnya sudah jadi dai, sudah jadi ustadz, ya, itu masalahnya. Orang kalau sudah terkenal sebelum manteng, malu ngaji. Ini yang disebut oleh Sayyidina Umar, ya, ta'allamu qabla an tasudu. Begitu kalau nggak salah bahasa Arabnya. Belajarlah kamu sebelum kamu beruban. Bukan berarti Bapak yang sudah beruban nggak usah belajar, bukan. Ini kalimat maksudnya apa? Atau tasudu berarti sebelum kamu menjadi tokoh. Bisa diterjemahkan begitu. Jadilah kamu santri sebelum kamu jadi tokoh, karena kalau jadi tokoh malu ngaji, gengsi. Nah, ini yang saya lawan setiap kali ketemu kiai, ketemu orang alim, itu yang saya lawan, Pak, dalam batin saya. Itu berkecamuknya luar biasa. Ya, antara ingin mengambil ilmu orang itu dengan gengsi. Pernah satu kali ketemu, ternyata orang itu gengsi juga sama saya. Sama-sama gengsi lah kita. Tapi ada kejadian yang satu lagi, saya berusaha ingin ngambil ilmu orang itu, dia juga berusaha ngambil ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Itu lucu juga jadinya, ya. Allah Maha tahu isi hati kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, taat itu perbuatan hamba, bukan? Ya, taat perbuatan hamba. Ini bagian terakhir. Ini turunan dari pemahaman tadi. Taat perbuatan hamba, dosa maksiat perbuatan hamba. Oke, sudah? Maka baik taat ataupun maksiat sebagai perbuatan hamba, apakah si hamba yang mencipta atau Allah yang mencipta? Siapa yang mencipta? Allah yang mencipta, karena pencipta hanya satu, Allah Subhanahu. Maksud saya ngomong gitu gimana Bapak Ibu? Betapa banyak orang taat, batin dia tidak taat. Betapa banyak orang maksiat, itu akhir maksiat dia, dan dia kemudian menjadi taat selama-lamanya sampai mati. Maka jangan terlalu memuji orang yang saleh, jangan juga terlalu mendiskreditkan, menghina orang yang bermaksiat. Siapa tahu si taat akhir taatnya itu, siapa tahu si pemaksiat itu akhir maksiatnya. Semoga pagi ini bukan akhir taat kita, semoga berlanjut sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Dan kita katakan, ya Allah, ini dalam lingkup takdirmu. Tadi gimana? Di bawah nilai 1 malas, lebih dari 1 tamak. Tamak itu hanya boleh 1 di Quran.
di hadis. Ya, tamak itu cuma boleh satu di Quran dan hadis. Kalau kita kumpulkan dalilnya, tamak dan harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehkah tamak? Boleh. Bab rahmah, karena rahmat dia unlimited, tidak terkena garis takdir. Maka kalimat di Quran, kalimat di hadis, kalimat dalam teks-teks itu menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas. Itulah rahasia kenapa Bismillahirrahmanirrahim lebih banyak daripada nama-nama Allah yang lain. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku unlimited, lebih dahulu, lebih banyak daripada murkaku. Hukum kemurkaan Allah marah terkait dengan takdir. Takdir itu ditulis, ada di kitab ini, di sebelum bab ini ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ciptaan Allah. Lauh Mahfuz di mana ditaruhnya? Dia sejajar dengan Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah, di pohon-pohon itulah. Dia sejajar dengan surga. Di atas itu masih ada kursi, kursiullah, wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Di atasnya masih ada tangga-tangga aras. Di atas tangga aras masih ada aras, dan aras Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Sang Maha Rahmah, Sang Maha Kasih Sayang. Gimana kalimatnya? 'Alal arsy istawa, terhadap aras yang meliputi alam semesta, istawa, meratakan kasih sayangnya. Jadi bukan seperti perdebatan hari ini aswaja salafi. Apa makna istiwa? Berkuasa. Enggak, itu gagal faham. Ya. Jangan berhenti di situ. Boleh debat di situ, tapi sebagai bab ilmiah. Jangan berhenti di situ. Allah sedang mendahulukan kata Rahman, bukan istawa. Maka berbicaralah lebih banyak tentang Rahmannya Allah, bukan tentang istawanya Allah. Hari ini orang lebih banyak debat di mana? Apa mana istawa? Apa mana bersemayam? Tanda dia gagal fokus. Fokus seharusnya dalam bahasa Arab, subjek yang biasanya setelah kata kerja, istawar Rahman 'alal arsy, itu normalnya. Nanti cek surat Thaha ayat 5 ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Orang Arab biasanya fi'il, fa'il, lalu objek. Kata kerja, pelaku kerja itu lalu objek. Gimana kalau usulub bahasa Arab biasanya? Kata kerja, istawa. Siapa yang beristawa? Ar-Rahman. Di mana? 'Alal arsy. Ini normalnya. Istawa ar-Rahmanu 'alal arsy. Harusnya begitu. Tapi dalam sastra ilahiyah, Allah majukan kata Rahman. Dia dari struktur kata kerja menjadi struktur noun, kata benda. Ar-Rahman, Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahmah. Terhadap aras, istawa, meliputi. Apa yang meliputi? Rahmannya. Lalu kenapa aswaja hari ini benci-bencian dengan salafi, salafi benci-bencian dengan aswaja? Kita debat-debat aja, tapi jangan benci. Sama dengan 01, 02, 03, beda pilihan, tapi kan nggak boleh benci, Pak. Kenapa? Orang yang benci kepada makhluk yang ada dalam lingkupan aras ini, dia sedang menyalahi, melawan sunnatullah. Dia sedang melawan kemauannya Allah. Allah maunya meratakan kasih sayangnya, ente maunya benci-bencian. Nauzubillah min. Jadi mulai pagi ini pandanglah orang beda faham sebagai bab rahmah. Ya, saya beda dengan salafi, Pak, tapi saya tidak benci salafi. Sama dengan saya dari dulu memperjuangkan, mengkampanyekan kepada kawan-kawan saya di dunia dakwah saya, bela Palestina. Tapi sorry, saya tidak membela kelompok yang dibela oleh Syiah. Ya, di situ orang-orang nggak konsisten. Cuma karena antum kemakan beritanya lebih banyak. Ya, mana ada ormas punya rudal, punya soruh bahasa Arabnya lebih canggih daripada TNI. Bayangkan NU Muhammadiyah punya alat militer lebih canggih daripada TNI. Mungkin nggak itu? Mungkin. Itu di tanah Palestina. Berarti ada intervensi dari luar. Siapa yang intervensi?
Kelompok ini mengatakan kami anak spiritual dari Khomeini. Khomeini, Bapak tahu siapa Khomeini? Khomeini, Bapak spiritual Syiah. Saya tidak pernah benci Syiah, tapi saya katakan akidah saya Ahlussunnah dan saya tidak sejalan dengan Syiah. Maka saya katakan kelompok yang di Palestina yang didukung oleh Syiah itu, manhajnya tidak saya dukung. Tapi orang biasa, ya suka dialih-alihkan beritanya. Ya. Kita membela Palestina sebagai suatu gerakan Islam global, bukan membela ormas. Paham? Ya, sama dengan kondisi kita hari ini. Bapak Ibu yang melakukan Allah, barangkali ini yang dapat kita baca dari kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Semoga bulan depan Allah izinkan lagi. Ini akhir dari Syawal ya. 26 ya. Ya, 26 Syawal berarti jika ada umur bulan berikut sudah masuk Zulqa'dah ya. Semoga ada kesempatan kita mengkaji lagi kitab Ahlus Sunnah tertua yang pernah ada di alam semesta. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, kami memohon ya Allah kepengertian-Mu, maaf-Mu, wal 'afiyah dan keselamatan dari-Mu. Allahumma sallimna ya Allah wa sallimul muslimin. Ya Allah, selamatkan kami, bebaskan kami dari kekufuran. Wa wafiqna li ta'atik ya Allah, bimbing kami untuk taat kepada Engkau. Allahumma amla' qulubana bi rahmatik. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau biarkan satu bagian saja, satu titik kebencian saja di dalam hati kami. Izinkan ya Allah, nur kasih sayang-Mu melimpah ruah di dalam diri kami, sehingga kami mentambah sayang kepada alam semesta yang Engkau ciptakan, dan menjadi tambah merasakan kasih sayang Engkau yang Engkau ratakan. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah. Ya Allah, kami memohon kebaikan-kebaikan yang Engkau tebar hari ini, dan kami memohon ya Allah, lindungi kami, keluarga kami dari keburukan yang Engkau ciptakan hari ini. Allahumma ya Allah, semua yang Engkau ciptakan sebenarnya baik, namun persepsi kamilah yang buruk. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala mahabbatik, tsabbit qulubana ala rahmatik. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk menjalani agama-Mu. Tetapkan hati kami untuk penuh dengan rahman dan rahim-Mu. Tetapkan hati kami husnul khatimah sampai mati. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, dan bahagia di akhirat dengan jumpa dengan Engkau dan mendapat syafaat kekasih Engkau. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Istajib da'awatina ya Rabbana bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat syuruq.